Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Willy Andrian dari Pekanbaru Animation. Di video sebelumnya kita udah membuat blocking dasar untuk model robot yang kita ambil dari referensi gambar di sini ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba meneruskan detail-detail untuk modeling robotnya. Jadi di sini kita akan coba menggunakan objek yang terpisah dari objek robot sebelumnya. Jadi ini tambahkan objek yang baru ya, Shift A, lalu pakai cube aja biar gampang. Lalu masuk ke edit mode ya, pindahin dulu. Kemudian di sini kita akan coba nambahkan beberapa detail di bagian wajahnya ini ya. Nah, oke. Jadi di sini yang kita fokuskan untuk awal ini adalah bagian-bagian detail yang nampak keluar gitu ya, yang nampak keluar, sedangkan yang nanti mengarah ke bagian dalam itu kita bikin belakangan. Nah, jadi ini kita akan coba fokus ke wajahnya dulu. Di sini kita bisa lihat ada semacam kotak gitu ya, SZ, oke, SX, SZ. Nah, diarahkan ke situ, kemudian masukkan ke dalam bagian. Nah, ini wajahnya itu kita duplikat, Shift D, Z. Nah, yang kita lakukan nantinya adalah tidak seperti ini ya. Kalau sekedar seperti ini nanti itu gampang ya, tinggal menambahkan objek baru gitu ya, lalu tambahkan dibentuk bentuk-bentuknya, lalu dibenamkan ke wajahnya. Nah, kalau kayak gitu kita agak boros bagian meshnya. Jadi di sini kita akan coba cara lainnya nanti dengan memakai boolean ya. Nah, ini Shift D, X, pindahkan ke sebelah kiri, lalu tarik ke bawah. Nah, ini Shift Z, ganti mode seleksinya jadi vertis, Alt A ya, kemudian B diturunkan sedikit ya. Oh, ini tekan E aja, tekan E. Nah, lalu Alt A, B, Alt A ya, B, seleksi yang ini, geser ke sebelah kiri. Nah, kayak gitu. Kemudian arahkan ke sini, tekan tombol L, Shift D, Z. Nah, jadi kita coba bikin yang bagian bawahnya SZ, kecilkan sedikit. SX ya, SZ. Nah, kayak gitu. Alt A, yang ini juga terlalu besar sepertinya. Jadi ini dikecilkan, SZ, SX gitu ya. Lalu geser ke kanan, Alt A, yang ini juga LL, SZ, SX. Nah, itu Alt A. Kalau mau sama persis dari gambar referensinya bisa digeser lagi ya, yang ini B, lalu digeser kayak gitu, Alt A, B, seleksi yang ini lalu diginikan, Alt A. Oke, nah mungkin perlu diperbesar, silahkan diperbesar ya, SX, SZ. Jika udah, itu kita coba menambahkan lingkaran kayak gini. Jadi itu pakai silinder, Shift A, silinder, tekan R 2 kali 90, lalu diperkecil, tekan tombol S untuk mengecilkan. Kemudian di sini kita coba dibikin ke belakang.
ganti mode seleksinya jadi face, klik kanan di sini, tekan tombol E dan S. Nah, kayak gitu. Tekan tombol E, dibikin ke dalam kayak gitu. Lalu yang ini tekan tombol L, Shift D, S. Nah, kayak gitu ya. Alt A, yang ini L, diturunkan ke belakang. Oke. Alt A, L, geser lagi yang ini ke belakang ya. Nah, L dan L, Shift D, X, lalu digeser ke bawah di sini. Nah, ini agak kecil, jadi tekan tombol S, naikin sedikit. Nah, itu ya. Alt A, L yang ini mungkin perlu diperlebar, SX. Nah, itu. Alt A, Shift A, cube ya, atau bisa dari yang ini aja biar gampang. L, Shift D, Z, diturunin ke bawah. Nah, ini letakin di tengah ya kayaknya. Nah, itu Alt A, L, yang ini agak ke kiri sih ya sepertinya. Nah, itu Alt A, L yang ini, lalu naikin sedikit. S dan Z, SX ya, turunin ke belakang, dibikin ke belakang ya maksudnya. Ctrl R, tekan tombol 2, klik 2 kali kiri ya, SX. Nah, kayak gitu. Kemudian bisa dimajukan. Nah, kayak gitu. Majukan lagi kalau perlu. Ctrl B, lalu di scroll ya, jadi agak banyak kayak gitu. Nah, kalau udah, Alt A, tekan tombol L, dibikin sedikit ke belakang. Nah, kalau udah, yang bagian atas tekan Alt, klik kanan sini. Nah, garis ini, jadi dibikin agak ke belakang gini ya. Nah, itu. Kalau perlu Ctrl B boleh, jadi agak banyak gitu ya. Nah, itu Ctrl B aja di situ. Nah, jadi agak melengkung gitu ya. Tekan tombol L, tekan tombol 1, diperbanyak aja. Shift D, Z gitu ya. L, Shift D, Z sampai ke bagian bawah ya. Shift D, Z. Nah, gituin aja, simpelnya ya. Untuk selanjutnya, ini kita coba Shift A, cube, lalu tekan tombol 1, tekan S, diperkecil aja, langsung digeser ke sini. Nah, itu kita bikin setengahnya aja dulu ya, karena yang di objek dasarnya ini udah ada mirror ya. Tekan tombol 3, lalu digeser ke belakang, Shift Z. Oke, nah ini jadi digeser ke sini aja, kemudian ganti mode seleksinya jadi vertis, SZ dulu, naikin ke sini, B, klik tengah, B, klik tengah ya, hilangkan seleksi yang itu. Nah, lalu kemudian yang ini kita geser ke belakang. Kita lihat dulu panjangnya sampai mana. Oke, sampai ujung. Shift Z lagi, kita geser sampai ke sini. Oke. Nah, itu dia. Tekan L. Ini terlalu naik. Kita turunin sedikit. Oke. Tekan 3, Shift Z. B, hilangkan seleksinya ini. B, klik tengah dan drag ya. Nah, ini dinaikin jadi sejajar dengan yang
besi di bawahnya, objeknya di bawahnya. Oke, nah selanjutnya kita bikin bagian yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini bagian yang apa namanya, kayak gearnya ini itu ada detail kecil yang menyembul keluar gitu ya. Oke, bisa ambil dari yang ini aja kali ya. Alt A, L, Shift D, X, geser ke bawah, lalu tekan R 90. Nah, tekan 3, S dan Y. Nah, Shift Z aja kita bikin dan tempatkan dia di sini. SZ dibikin jadi sedikit lebih pendek ya dari yang gearnya itu. Nah, lalu letakin di sini. Tekan tombol 1, kemudian digeser ke sebelah ini. Nah, ini kebetulan nggak sepanjang yang gambar reference-nya ya, jadi nggak apa-apa. Kita sesuaikan aja dengan model masing-masing, S dan X misalnya. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, disusun di sini, Shift D, tekan R gitu ya. Disusun di dekat atas dari masing-masing sisi gearnya. Nah, kenapa nggak pakai extrude? Saya mau menunjukin cara lainnya untuk membuat ini ya, detail-detailnya ini. Pakai extrude bisa, terserah teman-teman sebenarnya ya. Mau pakai extrude, mau pakai yang lain gitu, itu bisa. Nah, sedangkan yang bakal saya pakai di sini adalah dengan menggunakan cara boolean. Tekan tombol 1, S dan X gitu ya. Nah, jadi semua sisi yang ada ini datar, bagian datarnya itu kita kasih ini sih. Oke, nah di sini kita udah bisa menempelin semuanya ke bagian gearnya. Jadi untuk berikutnya kita coba detail lainnya ya. Kemudian di sini kita mencoba mengubah bagian kakinya. Ini sepertinya saya ada sedikit kesalahan kemarin, jadi ini coba dibikin agak ke depan aja gitu kan. Tekan tombol 3. Nah, jadi ada yang kurang tepat kayaknya. Jadi oke, nah ini saya bikin agak ke depan ya. Kemudian kita coba isi dulu ini dan shift klik kanan aja, lalu tekan tombol F ya. Nah, kemudian kita coba tekan tombol E dan S, dinaikin sedikit ya. Tekan tombol 3. Nah, itu kita coba Alt A. Nah, di sini ada penambahan sedikit bagian batang besinya ya. Shift A, lalu tambahin kubus cube, lalu tekan 1, tekan tombol S. Nah, lalu digeser ke bawah ya. Tekan tombol S, sesuaikan, dikecilkan sedikit ukurannya dari besi yang di atas ini. Tekan tombol 3, geser ke belakang, lalu kita coba perkecil lagi ya, sedikit lagi. Tekan tombol 1, oke. Tekan tombol 3, tekan S dan Z 8. Nah, jadi langsung panjang. Tekan tombol R, diputar sesuai dengan tingkat kemiringannya. Nah, ini silahkan dicoba
ditempatkan di sini. Nah, kalau kelebihan tekan B, klik tengah, hilangkan seleksinya, tekan tombol G. Nah, yang ini nanti bakal kita bikin agak ke belakang sedikit ya. Yang ini face, ganti mode seleksinya jadi face, ini digeser ke belakang sedikit, tekan tombol 3, Shift Z, tekan tombol G, tekan Alt A, L, lalu ini digeser ke sini. Oke, jadi dia pas di situ. Kalau terlalu panjang yang ini kita geser ke belakang ya. Ini tekan tombol 3, diseleksi aja yang itu di depan tadi, tekan G, digeser ke belakang, Shift Z. Oke, udah pas, tekan tombol 3. Selanjutnya ini kita tambahkan yang namanya besi yang di bagian belakang ini ya, yang untuk daya pegas dari kaki robotnya. Jadi di sini ada Shift A, coba ada gear. Kalau misalnya nggak ada, itu coba dicek di edit preference, lalu di bagian add-on ya, di bagian add-on. Oke, agak lama ya. Ini add-on, ada add mesh, itu ada, klik aja extra object ya. Saya agak lupa yang mana, tapi yang pasti di dekat extra object dan add mesh ini mungkin coba dicentang aja antara bolt factory dan juga extra object ya, nggak salah antara dua itu. Kemudian jangan lupa di save preference. Nah, biasanya sih udah ada ya. Shift A, maka gear, di sini ada worm. Oke. Nah, wormnya mungkin bentuknya beda-beda gitu ya. Ini saya akan restore default. Teman-teman bisa coba atur di sini untuk bagian berapa banyak ininya. Nah, lengkungan-lengkungannya itu ya. Kemudian di sini bisa menambahkan baris atau dengan kata lain tinggi dari gearnya, sama row height juga seperti itu. Mungkin yang agak bisa diotak-atik yang ini ya. Nah, itu akan membuat area dari bagian perputaran yang lengkungannya itu bisa lebih bagus. Nah, itu teman-teman bisa atur seperti ini ya, skewness per row gitu ya. Nah, silahkan diatur bagian crownnya di sini agak besar seperti ini ya. Nah, itu jadi dia terlihat lebih tebal. Nah, coba silahkan teman-teman cek aja angka yang settingan dari saya ini. Kemudian kalau udah, tekan tombol 3, lalu tekan tombol G, itu kita pindahin aja. Nah, tekan tombol S ya, lalu dipindah ke bagian kakinya ini ya, tekan tombol 3, tekan tombol S, tekan tombol R, Shift Z, tekan tombol G, oke. Nah, tekan tombol S, tekan tombol G, disesuaikan aja posisinya sehingga pas di sini, dan dia nggak benar-benar masuk ke atas atau ke bawah bagian kakinya ya, karena ada penampang lainnya di atasnya. Nah, ini kita bikin pakai silinder. Di sini itu tekan tombol G, pindahkan, lalu dikecilkan aja ya ukurannya sesuai dengan ukuran yang teman-teman bikin. Arahkan aja posisinya di situ ya. Oh, ini juga belum ya.
hilangkan clipping dari mirrornya, ini digeser ke sini, dekat tepat di tengah kaki ya. Alt A, L, ini juga di sini, tekan 3, kemudian tekan tombol R dan diputar aja, lalu tekan tombol S, nah itu, tekan tombol G, tekan tombol G dan S kayak gitu. Nah di sini nanti kita akan bikin penghubungnya ya, karena ini ada kayak keputus gitu. Tekan tombol 3, tekan tombol G, Alt A, L, disesuaikan aja ya posisinya. Oke, tekan tombol 3, masuk lagi ke edit mode. Nah kita bikin seperti itu aja boleh, atau mau lebih agak banyak variasi dan detail bisa tekan E dan S. Nah bisa dimajukan misalnya kayak gitu, tekan 3. Oke, E dan S, tekan E lalu ditarik ke bawah sedikit. Nah kayak gitu. Kalau udah tekan tombol 3, Alt A, ini kemiringannya mungkin sedikit berbeda dari yang di bawah, yaitu tekan tombol R, tekan tombol G, posisinya juga kurang pas ya. Nah jika udah itu kita coba tambahkan yang bagian atas, Shift A cube aja lalu digeser ke bawah. Tekan tombol 3 lalu kita arahkan untuk bagian yang ini ya, tekan tombol S. Nah kita geser aja ke situ, lalu kita coba Shift Z yang ini, yang bawah. Oke, ini ya. Yang bawah itu kita seleksi, tekan tombol 3, tekan tombol S, kemudian klik kanan di sini yang atas, tekan tombol 3, diturunin dikit, tekan tombol E dan S. Nah kayak gitu, ganti mode seleksinya jadi vertis. Alt klik kanan di sini, Ctrl B ya. Nah kayak gitu. Yang ini juga kita ganti mode seleksinya dulu jadi vertis, tekan tombol 3, tekan tombol E dan S. Nah kayak gitu. Ganti lagi mode seleksinya jadi vertis, klik kanan di sini, Alt klik kanan ya, Ctrl B. Nah itu, ke kanan di sini 3, geser ke bawah. Nah jadi ini tekan tombol 1, kita kasih lubang di sini, Ctrl R ya, di scroll jadi 2. Oke kayak gitu. Tekan 1, oh ya, tekan 1 dulu, Ctrl R di tengah, 3 aja bikin tadi di awal ya. Kemudian kita coba bolongkan ya, karena di sini seperti kayak ada bolong gitu ya ini. Nah untuk sedikit variasi aja sih. Nah ini kita geser pakai ini ya, connected only, aktifin dulu ini G dan Z. Nah kayak gitu. Oke. Nah ini kita geser, Ctrl Shift B. Nah kayak gitu. Lalu yang ini kita ganti jadi face dulu, ini kita
seleksi semuanya, shift klik kanan aja, lalu kita geser dengan menggunakan extrude ke belakang. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau udah tekan L, tekan tombol 1, lalu digeser ke bagian ini ya. Tekan tombol 3, R, S, R, dan G. Jangan diputar dulu, tekan S dan Z dulu aja. Lalu tekan R, R. Nah, kayak gitu. Tekan S, R. Tekan S, tekan 1, geser ke tengah. Oke, ya kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian detail wajahnya ya. Jadi di sini saya akan coba menggunakan tekniknya yang sedikit berbeda. Shift A dan plane aja. Shift A, mesh, plane. Lalu kemudian di sini diberikan modifier solidify ke mesh plane-nya ini ya. Thickness-nya diganti menjadi 0,2 atau 0,03 ya. Tekan 1. Selanjutnya shift klik kanan untuk yang bagian robotnya itu. Penggunaannya itu klik kanan ke object plane, shift klik kanan ke object robotnya, lalu kontrol minus, lalu di sini teman-teman bisa melihat klik kanan aja ke robotnya. Di sini ada modifier yang itu ya, yang bakal kita gunakan nantinya untuk membuat detail-detail variasi di bagian wajah dari robotnya. Jadi yang saya pilih tadi difference ya, kontrol minus, bisa union, bisa intersect ke klik kanan ini booleannya, lalu edit mode ya, masuk ke edit mode. Nah, ini mungkin sedikit berbeda ya, kita bikin dari contoh gambar referensi kita.
Nah, jadi setelah kita berhasil melakukan slice terhadap permukaan robot yang udah kita kasih boolean tool itu, maka kita apply ya di sini. Klik kanan aja ke objek mode dulu, klik kanan di objek robotnya, lalu apply. Yang ini kita hapus saja. Nah, teman-teman masih bisa menambahkan beberapa variasi lagi ya nantinya sebelum benar-benar menjadi hasil akhir. Setelah diberikan warna, ini teman-teman bisa pisahkan yang ini ya, Shift Z aja, lalu tekan tombol C, lalu di klik kiri yang ini semuanya, tekan tombol P, Selection, tekan 1, lalu tekan tombol Tab, klik kanan yang bagian kakinya, lalu masuk ke Edit Mode lagi. Kita hilangkan yang setengah di bagian kiri ya. Nah, itu silahkan dihilangkan. Jadi tadi kita udah ada membuat beberapa tambahan-tambahan detail di bagian sebelah kiri kakinya ini ya, atau kanan dari sisi kita. Jadi untuk supaya tidak mengulang lagi di bagian sebelahnya, kita tambahin mirrornya aja lagi ya. Kita tambahkan mirror. Oke, clipping. Nah, ya. Selanjutnya mungkin kita tinggal menghubungkan sedikit yang ini ya, bagian leher. Nah, itu sepertinya ketinggalan, jadi kita coba tempatkan aja di sini ya. SY, tambahin aja kubus sederhana gitu ya. Jangan lupa dihapus bagian yang tengahnya. L1 SZ Shift Z ya supaya kelihatan. Tekan tombol 3. Tekan tombol 3, SY. Nah, kayak gitu. Kemudian klik kanan di bagian bawah, Shift Z, E dan S aja. Tekan tombol E.
Nah, oke, baiklah teman-teman. Jadi beginilah hasil akhir dari detail-detail yang saya tambahkan barusan ya. Jadi di sini ada beberapa slice terhadap mesh yang saya bikin sebelumnya ya, yang kita bikin sebelumnya. Jadi di sini ada detail-detail kecil yang teman-teman bisa lihat ya, potongan terhadap yang ini bisa dikreasikan dengan berbagai macam bentuk objek yang ada di mesh ya. Itu bisa pakai cube, bisa pakai langsung pakai plane ataupun cylinder dan juga circle. Nah, oke. Dan terkadang jika teman-teman menghadapi kesulitan ketika melakukan slice ya, baik itu difference atau intersect, slice atau union, biasanya itu bisa dibalik aja objeknya ya, objeknya dibalik, maka itu biasanya akan berhasil seperti yang teman-teman inginkan. Oke. Nah, jadi untuk video modeling objek robot serta detailnya selesai ya di video kedua ini. Walaupun cukup panjang. Jadi di video selanjutnya kita akan coba lanjutkan lagi ya untuk robot yang ini supaya bisa bergerak ya. Kita akan tambahkan rig ke robotnya dan juga nanti kita akan animasikan. Oke, cukup sekian dulu di video kali ini. Sampai ketemu di video Pekanbaru Animation berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.